Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi saqaha fi dinihi man istafa min ibadihi al-a'lam wa ja'alahu kawakiba yahtadi bihim kullu qalin fi halaki zalam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin afdalil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila nihayatiz zaman. Amma ba'du, laqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khamrin na'am. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Awwali, terutama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan oleh guru kita Ustaz Nasruddin dan para orang tua, nasihat jamaah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, melimpahkan kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk ilmu, melaksanakan ta'lim, dan juga memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak tinggalkan majlis ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semuanya mudah-mudahan dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi Mustafa balligh nabiyana al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami.
Jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan bacaan kita, melanjutkan pelajaran kita, yang mana pada pertemuan Ahad yang lalu kita masih membahas tentang hakikat kehidupan dunia dan juga tentang penyakit hati, yaitu sangat cinta kepada dunia. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa damana bihi wa bikum wa bi barakati ulumihi fid darain. Berkata Imam Al-Haddad mencantumkan sebuah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wassalamu man akhadha minad dunya fawqa ma yakfihi akhadha hatfahu wa huwa la yash'uru. Siapa yang mengambil dunia melebihi apa-apa yang cukup baginya, maka dia sedang mengambil kebinasaannya. Dia sedang menuju kebinasaannya tanpa dia merasakan. Liyakun balagu ahadikum minad dunya kazadir rakibi. Dan hendaklah bekal kalian di dalam kehidupan dunia bagaikan bekalnya orang yang dalam menaiki kendaraan. Jamaah sekalian saya muliakan. Jadi Nabi SAW menyampaikan siapa yang mengambil bagiannya di dunia melebihi apa-apa yang mencukupinya, maka dia sedang mengambil kebinasaannya tanpa dia merasakan. Tanpa dia sadar, dia sedang menuju kepada kebinasaan. Kalau kita menikmati, mengambil di dalam kenikmatan dunia ini melebihi yang kita butuhin, bahkan berlebihan, banyakkan lebihnya dibandingkan yang mencukupi kita, tentu ini menjadi satu hikmah, pelajaran buat kita terkait dengan banyaknya, saya nggak nyebut nama, banyaknya pejabat yang tersandung masalah di setiap kota, setiap kabupaten, setiap provinsi, di tingkat manapun selalu ada itu, pejabat-pejabat pemimpin yang tersandung masalah, terutama menyangkut masalah keuangan. Nah, ini kan sangat sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan dalam kitab ini. Siapa yang mengambil dunia yang melebihi jauh daripada yang dia butuhkan, yang mencukupinya, maka dia sedang mengambil kebinasaannya. Dia sedang mengambil kehancuran kehidupannya. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi kita jangan sampai berlebih-lebihan banget sampai akhirnya apa? Sebab yang sudah kita jelaskan pada minggu-minggu sebelumnya bahwa kehidupan dunia ini la'ibun walahun, permainan dan tempat kita
banyak lalai di dalam kehidupan dunia. Wa zinatun, dan dunia adalah perhiasan. Wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad, saling bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam harta. Maka dalam kajian keislaman itu nanti kita akan sampai namanya bab zuhud, ya, bab zuhud. Bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita punya duit, pengennya lebih. Ya, di samping buat anak sekolah udah cukup, buat makan kebutuhan keseharian udah cukup, mungkin persediaan kesehatan juga cukup, persediaan tabungan buat anak kuliah juga mungkin kita siapkan, kebutuhan sandang, pangan, papan juga kita siapin. Sesuatu yang sangat wajar dalam kehidupan manusia selagi tidak melebihi yang dikatakan Nabi apa tadi? Sangat melebihi apa yang dia cukup buat dia. Gitu. Ya, yang saya sampaikan pada minggu lalu. Ya, dikatakan rezeki itu apa? Yang udah kita pakai. Rezeki yang udah kita manfaatin. Jadi selagi masih ada di tabungan, di ATM, di mana-mana, itu belum tentu rezeki kita. Jadi zaman sekarang banyak kejadian-kejadian di negara kita yang melibatkan ya pejabat-pejabat. Kenapa? Tadi saking hubbud dunia, sangat cinta kepada dunia sehingga melakukan hal-hal yang melewati yang semestinya, yang sewajarnya. Wa qala alaihi salatu wassalamu liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazadi ar-rakibi. Hendaklah kalian jadikan bekal di dalam dunia ini seumpama bekal orang yang sedang naik kendaraan. Orang naik kendaraan itu mau kemana-mana pasti ada bekal. Ya, kalau dia bawa motor Mio, mungkin bekalnya nggak boleh melebihi kapasitas kekuatan Mio. Kalau dia melebihi kapasitas kendaraan, tentu yang terjadi apa? Kecelakaan, sebab melewati apa? Melebihi kapasitas. Kalau mobil pick up itu ada ukuran berapa kintal bawa barang misalkan. Kalau masih di bawah kapasitas mungkin nggak masalah, tapi kalau udah melewati kapasitas, misalkan mestinya dia bawa batu kali sekian ton atau apa, tapi melebihi, nah ini yang nggak boleh. Tadi tuh naik Mio maksimal berdua atau bertiga, mana kecil dipakai berlima, melebihi kapasitas. Yang ada bakal kecelakaan. Tuh. Jadi kata Nabi, hendaklah kalian menjadikan bekal dunia ini seperti orang yang naik kendaraan. Kita masih lihat ini kendaraan kita semana kuatnya gitu. Kalau mobil Xenia berapa penumpang? 8 sama supir. Kalau ngelebihin itu berarti melebihi kapasitas. Nah, itu membahayakan. Kena razia polisi, berapa penumpang? Ada 10. Xenia Avanza. Wah, ini bahaya, Pak. Kata polisi, melebihi ya kapasitasnya. Maksimal 8. Ini sampai 10, gede-gede lagi badannya. Bahaya. Oh, kena. Ya, polisi peringatin, ini membahayakan penumpang, membahayakan kendaraan.
Ya, kita lihat tuh kadang-kadang di YouTube ada video-video tuh mobil bawa kendaraan, wah penuh melebihi, ya, terus sampai kemudian goyang-goyang terbalik tuh mobil. Kenapa? Melebihi kapasitasnya. Nah, kita kudu lihat nih, kita pakai kendaraan apa kendaraan kita? Apa Mio, apa Vario, apa NMAX, apa PCX? Ya. Itu kalau kita lihat buku petunjuk menaiki kendaraan ada tuh, kapasitas sekian. Kita lihat kendaraan kita ini apa? Apa Xenia, apa Avanza, apa pick up. Tuh. Nah, kita bawa bekal sesuai dengan kapasitas kendaraan yang kita pakai. Itulah kehidupan dunia, seperti itu idealnya, jangan melebihi kapasitas kendaraan kita. Jadi jangan sampai melebihi ya apa yang kita butuhkan. Yang ada kita sedang mengambil kebinasaan kita, menuju kehancuran kita. Wa qala alaihi salatu wassalamu man asbaha wa hammuhu dunya shattatallahu alaihi amrahu wa farraqa alaihi day'atahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, man asbaha, siapa yang pagi-pagi memasuki waktu pagi, wa hammuhu dunya, pagi-pagi yang di otak dia apa? Dunia. Tuh. Pagi-pagi yang dipikirkan dunia, bahkan bingung dengan masalah dunia, maka kata Nabi apa? Shattatallahu alaihi amrohu, maka Allah akan bikin kacau urusan dia. Wa farraqa alaihi day'atahu, dan Allah akan kacaukan usaha-usaha dia, pekerjaannya apanya gitu. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran di hadapan dia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah Allah berikan kepada dia daripada dunia kecuali yang telah Allah catatkan buat dia. Nah, ini bagaimana jamaah sekalian? Jadi Nabi itu melarang kita pagi-pagi itu jangan mikirin dunia dulu. Tuh. Jadi man asbaha hamuhu dunia, siapa yang pagi-pagi udah kebanyakan mikirin dunia, ya, udah puyeng dengan urusan dunia. Tuh. Maka shattatallahu alaihi amrohu, Allah malah akan bikin kacau dia punya urusan tuh. Pekerjaannya, usahanya dibikin kacau. Gitu. Makanya pagi-pagi kita jangan mengeluh dengan dunia. Pagi-pagi kita mulai dengan apa? Pagi-pagi salat subuh berjamaah di masjid. Habis salat subuh kita berzikir di masjid, ya. Selesai kemudian kita baca Quran dulu, ya. Kemudian saat waktunya sholat duha kita sholat sunnah duha. Jadi jangan bilang apa-apa, kita udah dunia baik itu pikiran kita tuh, ya. Iya, pasti kita semua punya urusan dunia, kebutuhan dunia, tapi kita jangan takut, kita punya Allah.
Ya. Nah, kalau emang kita kayak gitu tuh, tadi pagi-pagi kita puyeng dengan dunia, nanti apa? Malah Allah bikin kita nggak selesai masalah kita itu. Bahkan Allah jadikan kepakiran di depan mata kita. Alhamdulillah, dibikin sulit kita malah. Dan Allah tidak akan berikan dia bagian dunia kecuali yang emang udah Allah tulis buat dia, nggak ada lebih-lebihnya. Emang jatah dia hari ini misalkan dapat duit 50.000, ya udah segitu aja, nggak bakal lebih sama Allah. Kalau kita pagi-pagi udah puyeng dengan masalah dunia. Tapi kalau kita pagi-pagi kita udah banyakin doa dulu, ya, wirid dulu, zikir dulu, menjalankan ibadah-ibadah sunnah, maka yang ada akan berlebih dapatnya. Gitu. Yang mestinya mungkin target kita itu biasanya 50.000, Allah akan bikin lebih. Kenapa? Sebab kita udah ibadah di waktu paginya. Jamaah sekalian, saya sering banget ngalamin kayak gitu. Sering banget ngalamin. Artinya apa? Masalah rezeki itu enggak kayak kita ngitung matematika, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Ya, 2 tambah 5 7. Kadang-kadang banyak kejadian rezeki itu kita udah punya target nih. Kita punya target ketemu pembeli misalkan dengan harga sekian, udah deal, udah oke. Ternyata gagal, nggak jadi, ya, tidak sesuai dengan keinginan kita. Dari pagi tuh kita udah puyeng tuh, nggak dapat duit. Pagi, siang, sore, ya. Nah, kalau kita kemudian menyesal, suudzon sama Allah, waduh, ya, udah puyeng gitu kan. Nah, tapi kalau kita tawakal sama Allah, biasanya dapatnya lewat jalan yang lain, gitu. Dan bahkan lebih gede dibandingkan yang tadi kita rencanakan pagi-pagi. Ya, itu banyak kadang-kadang saya ngalamin kayak gitu. Yang penting kita apa? Jangan lepas ibadah. Ya. Jadi dengan ibadah itu kita akan mendapatkan rezeki yang mestinya segitu jadi berlebih. Tuh. Lebih banyak dibandingkan yang sudah Allah catatkan buat kita. Jadi waja'ala faqrahu baina yadayhi, Allah akan jadikan kefakiran di hadapan dia. Ya, dibikin kesulitan di hadapan kita kalau kita pagi-pagi udah puyeng dengan segala macam urusan dunia. Padahal jangan terlalu dipikirkan, kita udah usaha semaksimal mungkin, udah selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, az-zahadatu fi dunya turihul qalba wa ragbatu fi dunya tuksirul hamma wal hazana wal batalatu tuksil qalba. Kata Nabi SAW, siapa yang zuhud, ya, siapa yang zuhud dalam kehidupan dunia, maka Allah bikin jiwanya, Allah bikin badannya jadi nggak capek, banyak rehat
banyak istirahatnya. Apa itu zuhud? Ya. Zuhud itu mengambil dunia, menikmati dunia sesuai dengan yang dia butuhkan. Zuhud. Nah, dengan zuhud ini kita akan dibikin tenang, nggak capek badan kita, jiwa kita. Ya. Sebab kalau kita kebanyakan target misalkan bulan ini mesti sekian nih, ya, itu kan ada pekerjaan yang mesti seperti itu, kayak orang marketing otomotif, ya, elektronik, pokoknya harus sekian bulan ini target. Misalkan 20 penjualan unit kita kejar tuh, ya. Wah, sampai kita lihat kadang-kadang pada capek pikirannya, capek badannya, fisiknya. Ya apalagi dia nggak ibadah, semuanya dia mengandalkan tenaganya doang. Yang diandelin otaknya doang, nggak ngandelin Allah, tidak melibatkan Allah. Yang ada apa? Capek tenaga, capek otak, capek hati, capek pikiran. Waraghbatu fid dunya tuksirul hamma wal hazana, dan cinta kepada dunia mengakibatkan banyak kebingungan dan kesedihan. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi sedih dah tuh kalau kita kebanyakan cinta dunia, pengen menikmati dunia melebihi yang kita butuhkan dan yang kita mencukupi kebutuhan kita. Apalagi sampai kemudian ditambah dengan sikap pelit yang saya sampaikan pada minggu lalu. Orang cinta banget kepada dunia pasti ada penyakit bakhil. Seperti contoh dalam sejarah itu ada namanya dari zaman Nabi Musa, siapa tuh? Korun. Ya, Korun. Korun itu kan zaman Nabi Musa. Dia tukang bawain sendal, tukang nentengin Tauratnya Nabi Musa, tukang nentengin terompahnya Nabi Musa. Kemana-mana dakwah ditentengin untuk kitab Tauratnya. Dia namanya Korun, saking miskinnya, atapnya langit, ya, alas rumahnya tanah, nggak punya rumah. Akhirnya apa? Dia minta doain sama Nabi Musa, ya, didoain Nabi Musa tuh saat mungkin dia setia, ya, kemana-mana bawa kitab Taurat, nentengin terompah, didoain. Sampai akhirnya Korun punya usaha dikit-dikit, bikin kerajinan dari emas, dari perak, bikin sendok, ya, bikin garpu. Lama-lama tambah maju usahanya, makin meningkat, ya, makin banyak. Sampai dalam sejarah disebutkan saking banyaknya harta Korun itu kunci gudangnya aja yang bawa 70 ekor onta. Tuh, saking beratnya kunci gudangnya yang bawa 70 onta, nggak ke bawah. Maka kemudian datanglah perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Untuk apa? Kepada Korun supaya menginfakkan kekayaan yang dia udah miliki yang sangat banyak. Akhirnya apa? Ternyata Korun tidak mau. Saking dia udah cinta sama dunia, saking banyak kekayaannya, ya, kalau udah sampai
kuncinya yang bawa onta udah gimana tuh? Luar biasa. Dan ternyata Qarun lupa bahwa dulu dia waktu miskin didoain Nabi Musa untuk jadi orang kaya. Begitu udah kaya dia lupa. Tuh. Ya. Yang kebanyakan begitu, Pak. Dan kehidupan kita sering kejadian orang lagi ada masalah datang ke rumah kiai, datang ke rumah ustadz, minta doain supaya dimudahin urusannya, ya, obyekannya supaya berhasil. Begitu udah berhasil kadang-kadang suka lupa, gitu manusia. Idza masahu syarru halu'a, idza masal khairu manu'a. Kalau lagi ada masalah dia ngeluh. Wah, aku yang ngeluh. Ya. Wa idza masal khairu manu'a, dan kalau udah dapat duit pelit. Tuh, itu manusia begitu sifatnya. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan yang suka ngeluh. Gak punya duit ngeluh, gak punya duit pelit. Itu manusia. Ya. Lagi gak punya duit, lagi banyak masalah. Sampai semua orang tahu, dia ceritain. Begitu dapat nikmat, gak ada yang tahu, dia doang yang tahu dapat nikmat. Nah itu satu hal yang tidak baik lah. Sebab kita diperintahkan kalau dapat nikmat jangan diam-diam, tunjukin nikmat kita. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu tunjukin gitu. Jangan puyeng doang ditunjukin sama orang. Udah senang bahagia diam-diam gitu. Nah, makanya itu perintah kita syukuran. Itu maksudnya begitu. Ya, anak kita selesai kuliah syukuran, selamatan. Obyekan kita gol, syukuran, selamatan. Tanah kita laku, syukuran, selamatan. Itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu fahaddits gitu. Alhamdulillah nih ya. Saat saya dapat rezeki, rumah laku dijual, tanah lakunya buat ustaz. Nah, begitu. Ya. Jangan lagi puyeng doang ustaz, curhatin mulu. Tuh. Jadi Allah senang kalau niat nikmatnya itu, ya. Innallaha yuhibbu ayyara asra ni'amihi ala bihi. Allah senang kalau niat nikmatnya itu kelihatan pada hambanya. Senang Allah niat nikmat yang Allah berikan tuh kita tunjukin. Beli baju gamis, baju koko buat sembahyang, yang cakepan dikit buat sembahyang Jumat, kan begitu. Sunnah salat Jumat pakai baju yang bagus. Jangan baju buat main dipakai buat Jumatan. Jumatan pakai kaos oblong, pakai kaos yang belakangnya ada bacaannya. Ada yang sholat Jumat pakai kaos partai lagi. Ya, pilih nomor 2. Wah, misalkan gitu. Iya, punya rezeki beli kain yang cakepan buat sembahyang. Peci udah kuple diganti yang cakep. Di sorban buat sembahyang Jumat, sunnah dapat pahala. Jadi jamaah sekalian, imamah sorban itu bukan buat ustaz doang. Jamaah boleh pakai imamah minimal salat Jumat, dapat pahala. Ya. Dalam kitab Tangkil Qaul Imam Nawawi, siapa orang yang sholat menggunakan imamah, Allah malaikat-malaikat memohonkan ampun. Jadi innallaha yuhibbu ayyara asra ni'amihi 'ala 'abdihi. Allah senang lihat nikmatnya itu bekasnya ada pada hambanya. Jangan punya nikmat, enggak punya nikmat, senang enggak senang, begitu aja enggak ada perubahan. Ya, kelihatannya kusut aja, kelihatannya loyo, enggak semangat hidup.
Sembahyang kita ya pakai baju yang cakepan, itu sunnah, perintah Allah. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu setiap kamu akan ke masjid. Artinya apa? Pakai pakaian yang cakep buat sembahyang. Ini ada jamaah kita, saya lihat tuh orang mana saya nggak tahu dah, di belakang tuh. Kalau sembahyang rambut acak-acakan, baju kucel, celana ngatung. Ya Allah, ngadep Allah. Ada tuh Pak, ada saya lihat di belakang tuh. Saya kalau subuh saya perhatiin orang nih. Ya Allah, ngadep Allah itu yang bagus penampilan kita. Ya. Pakai pakaian yang bagus, perhiasan yang baik saat kamu ke masjid. Nah, tuh orang lihat cakep banget Islam tuh. Islam rapi, cakep. Ya. Jadi Allah senang, demen niat hambanya itu menunjukkan nikmatnya. Makanya kita diperintahkan tahaddus bin ni'mah. Ya, menampakkan nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ya, dapat duit lebih banyak, rezeki. Tadi pakaian kita, bini kita beliin pakaian buat ngaji. Nih. Ya. Beliin gamis buat ngaji, beliin jilbab buat ngaji. Tuh, itu bini siapa cakep banget. Waduh, bininya ketua DKM. Oh gitu istilah kata. Bininya ustaz, bininya merbot misalkan. Cakep banget itu pakaiannya. Ya. Nah ini jamaah sekalian, dapat rezeki lebih banyak, ajak anak-anak kita makan sekali-kali ke makanan yang enak dah, mau ke mall, Giant. Makan makanan yang melebihi dari biasanya nggak apa-apa. Biasa makan tempe, dapat duit nih, beli sop kambing, sate kambing. Tuh. Ya, itu namanya kita menikmati hidup. Gitu. Nah, jamaah sekalian saya muliakan, jadi az-zuhadatu fid dunya, bersikap zuhud di dalam dunia ini bikin hati kita nggak capek, bikin tenang jiwa kita, badan kita nggak capek, ya. Jangan terlalu ngoyo dalam masalah dunia, sewajarnya dan sepantasnya. Ada orang kerja di PT, pulang ke kerja, apa tuh dia? Ojol sampai pagi, waduh badan hancur, ya, nggak istirahat. Wa qala alaihi salatu wassalam naja awwalu hadhil ummati bizuhdi wal yaqin. Umat ini selamat, umat-umat awal ini ya, awal-awal umat ini selamat dengan apa? Dengan zuhud dan yakin. Wa sayahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Wa tulil amal. Dan umat ini akan hancur apabila mereka tamak dalam masalah dunia dan banyak angan-angan, panjang angan-angan. Ya. Kebanyakan yang dipengenin. Pengen ini, pengen itu, panjang angan-angan, ini tidak boleh. Wa ma warada minal ayat wal akhbar wal asar fi zammi dunya. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis Nabi
yang menceritakan tentang celaknya kehidupan dunia bagi yang sangat cinta kepada dunia. Wa dzammil muhibbina laha, dan celaan kepada orang yang cinta kepada dunia. Wa dzammil hirsi 'alaiha, dan celaan kepada orang yang tamak dengan dunia. Kharijun 'anil hasr, melebihi yang semestinya. Wa tasaniful ulama'i rahmatullahi 'alaihim minas salafi wal khalafi masbunatun bidzalik. Dan banyak juga ulama-ulama yang menyusun kitab-kitab, baik ulama salaf atau ulama khalaf, yang mencela tentang cinta kepada dunia, tamak kepada dunia, ya, gitu. Summa inna dunya ibaratun an kulli ma ala wajhil ard minal mustahiyati wal lazati. Sesungguhnya dunia itu apa? Dunia itu adalah setiap yang ada di atas bumi. Kehidupan dunia itu segala yang di atas bumi, daripada kenikmatan-kenikmatan dan kelezatan-kelezatan. Ke dunia tuh, ya. Jadi semua yang ada di atas bumi itu namanya dunia, kehidupan dunia. Daripada syahwat-syahwat, kenikmatan, kelezatan. Wa asnafil amti'ati allati tastahiha an-nufusu wa tamilu ilaiha wa tahrisu 'alaiha. Dan berbagai macam kenikmatan, kesenangan yang diinginkan oleh nafsu, ya, dan condong kepadanya, yaitu nafsu. Nah, itu aja mas sekalian, ya. Jadi pengajian kita alhamdulillah selesai malam ini, dan kita sudah membahas tentang jangan sampai kita mengambil dunia melebihi, ya, sangat melebihi daripada yang kita butuhkan, ya, kalau kita tidak ingin celaka. Semoga ada manfaat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.